Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua ya. Oke, hari ini eh, saya Muhammad Rifi merupakan bagian dari kewajiban untuk melakukan presentasi dari apa yang kita bikin. Ya, saya bersama dengan Profesor Ahmad Budiarto dan juga Mitra ya PT Surya Cita Media ya. Di sana PIC-nya adalah Atiyat Permana ya. Judulnya adalah penelitian kami data implementasi Group Policy Active Directory dari sisi endpoint user di Windows Server. Di kasusnya adalah Departemen IT ya. Untuk tahun ajarannya genap 2024-2025 ya. Latar belakangnya apa sih, kenapa kami kok membuat ya Active Directory ya. Karena nih Active Directory ini digunakan secara efisien untuk mengelola sumber daya jaringan seperti pengguna, komputer, dan juga perangkat lainnya. Ya. Dan di mana ini perlu juga kita melakukan manajemen data ya, yang berperan untuk melindungi data dari sebuah perusahaan yang sifatnya rahasia ya. Selain itu juga manajemen data juga dapat melindungi data dari pihak luar yang ingin mencuri data ya. Jadi ini penting sekali bagi perusahaan tersebut. Nah, namun sayangnya banyaknya penggunaan perangkat USB seperti flash drive yang memiliki potensi ya. Dan tentunya ini sensitif sekali bagi perusahaan. Kenapa? Karena bisa jadi kebocoran yang dilakukan dari USB tersebut yang mungkin mengandung virus tertentu yang tentunya begitu. Oke. Nah, apa sih masalah yang kami bahas? Ini bagaimana cara ya mengimplementasikan disable USB melalui group policy pada sisi endpoint pengguna ya. Berikutnya adalah bagaimana konfigurasi dan juga dampak pembatasan NTP server melalui group policy pada jaringan setiap 24 jam. Ya. Antara adalah bagaimana melakukan enkripsi folder ya, file sharing menggunakan metode EVS. Kami juga tentunya mempunyai batasan masalah dalam penelitian ini ya, seperti pada fokus penelitian yang kami lakukan ya, bagaimana pembuatan Active Directory di Windows Server dengan organisasi unit. Nah, ya. Yang berikutnya adalah fokus penelitian yang selanjutnya adalah implementasi kebijakan NTP server, enkripsi dan juga disable USB. Batas masalah yang kami lakukan adalah ini tidak membahas instalasi ya, bagaimana cara Windows Server atau juga konfigurasi IP address awalnya nggak perlu ya. Yang berikutnya lagi tentang pembatasan lingkungan. Ini kita hanya berfokus pada sistem operasi Microsoft Windows ya, tidak termasuk Linux maupun Macintosh ya. Skala jaringan, penelitian berfokus pada jaringan komputer skala menengah hingga besar, bukan jaringan yang sangat besar. Ya. Berikutnya adalah pembahasan kebijakan keamanan lainnya, ya. Tidak mendalami kebijakan keamanan lain seperti firewall, antivirus dalam penelitian ini. Tentunya kami juga punya tujuan dan manfaat. Tujuannya dalam grup policy ini adalah membatasi penggunaan perangkat USB melalui grup policy objek ya, untuk mencegah kebocoran data dan meminimalkan risiko keamanan. Berikutnya adalah mengatur sinkronisasi waktu seluruh jaringan menggunakan NPC untuk menjaga pengurangan waktu. Yang adalah melindungi data yang disimpan dalam file sharing dengan mengenkripsi data menggunakan enkripsi sistem untuk menjaga kerahasiaan informasi. Ya. Manfaatnya adalah dengan melakukan pengaturan kebijakan grup, organisasi dapat mencegah kebocoran data sensitif melalui perangkat USB. Kenapa ini? Karena kita concern sekali karena USB ini yang sering ya dilakukan oleh di PT tersebut ya, jadi kita bagaimana menganalisir jangan sampai kebocoran tersebut terjadi ya. Berikutnya adalah sinkronisasi waktu melalui NTP server penting dalam menjaga kualitas log, waktu backup database akurat dan keamanan transaksi dalam jaringan. Terakhir adalah meningkatkan keamanan data dengan mencegah akses tidak sah dan melindungi informasi sensitif dari pihak yang tidak berwenang dengan enkripsi folder tersebut ya. Nah, ini ada apa namanya penelitian terdahulu ya. Ini kalau dilihat kita ada beberapa, ada 16 yang dijadikan sebagai studi literatur ya. Pertama dengan judul Implementasi Active Directory Domain Service Windows Server menggunakan virtualisasi hypervisor ya, VMware SG ya. Ini oleh Kusuma dan Yadi Guna ya pada tahun 2023 ya. Metode apa yang mereka gunakan adalah pengumpulan data melalui observasi, wawancara, juga studi pustaka ya. Apa sih hasilnya yang mereka dapatkan? Yaitu
bahwa Active Directory Domain Service pada Windows Server 2012 memberikan solusi yang efisien dan terintegrasi dalam manajemen jaringan perusahaan serta meningkatkan keamanan. Kemudian berikutnya adalah yang kami lakukan sebagai studi pustakanya adalah perancangan dan implementasi file sharing menggunakan Samba Server ya, oleh Sulistyo dan Octavianto ya pada tahun 2020. Metode yang mereka gunakan adalah analisis kebutuhan, perancangan sistem, ya, input dari data user antarmuka ya, dan evaluasi ya. Hasilnya adalah implementasi file sharing sebagai file server di Universitas Muhammadiyah Jember ya, berhasil dan menyediakan media alternatif untuk menyimpan dan juga pertukaran data. Yang ketiga adalah Inggris Secure NTP Server for Time Sinkronisasi. Nah, ini Bu Ratana ya, dan teman-teman ya pada tahun 2003, masih baru sekali ya. Mereka menggunakan metodenya adalah desain, implementasi, dan skenario penerapan dari NTP server. Apa sih hasilnya? Nah ini, pengembangan dan juga implementasi NTP server yang menyediakan sinkronisasi waktu yang akurat dan mengatasi keamanan dalam lingkungan jaringan terdistribusi. Ada 16 tentunya di sini yang kalau kita bisa melihat ya, ada bagian-bagian lain, ada 16 yang semuanya ya, itu bisa kita lihat bisa dijadikan sebagai patokan, tapi yang inti mainnya adalah hanya 3 ya dari yang lainnya begitu. Konsep-konsep utama yang dalam Windows Server ini adalah kemudian info konfigurasi, menyediakan administrasi, dan juga adalah kontrol izin akses keamanan akun pengguna, pengelola terpusat ya. Ini kalau di sebelah kanan kita bisa melihat konfigurasinya seperti ini ya, konsep-konsep utamanya. Ya sama ya, ada konsep-konsep utamanya ya, directory, teknologi Microsoft gitu ya. Ada aplikasi, nah di gambarnya ya, ke sebelah kanan adalah tentang user, bagaimana mereka aplikasi dan juga ada domain controller, ada aplikasi dan juga resource-nya ya, gitu. Metode yang kami gunakan adalah metode pendekatan penelitian secara kuantitatif dan juga teknik analisis data ya. Bagaimana? Caranya adalah kita dengan melakukan perbandingan sebelum dan sesudah penerapan kebijakan dan analisis secara deskriptif. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa penelitian ya. Teknik pengumpulan datanya kita ada 2, data primer dan juga data sekunder. Ya. Ini bisa kita gambarkannya. Nah, di sebelah kanan sekali di belah kanan. Ini mohon maaf kita sering kita lakukan karena mereka sifatnya konfidensial, ini nggak boleh gitu ya. Tapi bagaimana ini kita menggambarkan ini ada harddisk tentunya gitu ya, yang kita akan proteksi nantinya begitu. Nah dalam penelitian ini juga kita nggak terlepas dari tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian ya. Di sini sudah ada planning and forecasting, ya, ada data perencanaan, yang berikutnya ada arsitektur and design, design implementation ya, network operation, dan nanti ada juga ini kalau di memang dia ada ini ya apa namanya berkesinambungan ya dari awal sampai akhir ini. Dan juga kita ada rekonfigurasi ya, di sini bisa lihat ya. Metode gunakan network life cycle ya, ini kita gunakan sebagai panduan utama dalam pengembangan dan juga perancangan sistem jaringan komputer. Karena setiap jaringan memiliki kebutuhan dan permasalahan yang berbeda gitu ya. Ya, kita penelitiannya juga ada bagaimana kita melakukan hardware yang kita harus siapkan, ya, ada kliennya juga ada begitu ya. Arsitekturnya sudah kita bahas seperti ini begitu ya. Tahapannya seperti yang tadi, cuma ini dia adalah kita di breakdown kembali begitu. Oke. Ini samanya bagaimana membuat domain controller gitu ya. Tahapan-tahapannya ya. Tapi sudah ada ini hanya secara detail yang saya akan gambarkan begitu. Ini sama semua begitu ya. Ini kita nanti menambahkan kalau kita lihat di enkripsi filenya dengan DTS ini adalah menambahkan data recovery agent ini ya, digunakan untuk memulihkan akses ke data yang dienkripsi dengan EVS ya, encrypting file system. Gitu. Next ini tahapannya ya, bagaimana kita menghubungkan polisi tersebut ke polisi unit juga ya. Ini hasil pembahasannya ya. Ini bisa dilihat di sebelah kanan bahwa dengan menjalankan perintah ya, yang sebelah kanan ini WTM dan query status ini guna untuk memeriksa apakah sistem secara tepat waktu disesuaikan dengan sumber waktu yang secara unlocknya juga. Ini sebelah kanan boleh dilihat ya, ini yang warnanya ya. Di sebelah ini ada ini sebelah kanan ini adalah gambaran sebagai lognya ya begitu. Hasil pembahasannya ternyata memang bisa ya, kita memang blok ya dari USB, jadi kita tidak kita batasi ya penggunaan dari USB user. Nah, ini ya, seperti ini.
Perusahaan telah mencegah terjadinya insiden keamanan terkait penggunaan perangkat penyimpanan USB yang tidak sah. Risiko bocoran data berkurang menjadi integritas dan keamanan data dari perusahaan. Sebenarnya banyak, bukan hanya ini hanya mengambil dari bagian dari concern kita dari USB. Tentunya banyak ada hal lain ya. Ini kita hanya bagiannya saja, sebagian kecil dari yang apa yang kita jelaskan, yang kita fokuskan, yang menjadi concern kita ya. Karena apa? Karena banyak sekali, tapi nggak mungkin kita bahas semua karena juga keterbatasan waktu gitu ya. Ini hasil analisanya gitu ya, dari masa kebijakan yang digunakan, dari administrator juga tahapan kebijakan nasional seperti ini ya. Gitu ya. Nah, ini kesimpulan saran ini ya, bahwa pembatasan penggunaan USB melalui kebijakan dari USB berhasil ya, mencegah insiden keamanan data ya. Dimulai sinkronisasi waktu penggunaan transfer memastikan waktu yang akurat dan konsisten ya. Enkripsinya ini sangat berhasil ya, boleh dibilang, karena bisa kita boleh dibuka tapi harus terenkripsinya, jadi aman ya, tidak semua orang lain. Nah, yang terakhir adalah korelasi dengan mata kuliah, karena berbicara tentang kebijakan firewall, kebijakan antivirus, kebijakan kontrol akses. Ini sebenarnya masih ada, kalau dilihat, ada ketersambungan ya antara kolaborasi ya, antara mungkin mata kuliah dengan komputer, CCNA, kriptografi, basis data, wireless, dan juga model serta komputasi awal. Ya. Oke, nah ini data pustakanya ada 16 lebih. Ya mungkin itu saja ya yang bisa disampaikan untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.